Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Prodi MSDMA 3B. Saya akan menjelaskan materi tentang patologi birokrasi. Patologi secara etimologi memiliki arti ilmu tentang penyakit, sedangkan birokrasi adalah sebuah tatanan kerja organisasi dengan banyak lapisan hierarki, aturan formal, dan peran khusus dengan tujuan menjalankan fungsi administrasi. Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain, birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut. Jadi, patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Patologi birokrasi juga diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan akibat kinerja birokrasi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan publik dengan baik. Siagian 1994 mengelompokkan patologi birokrasi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Contohnya seperti menyalahgunakan wewenang dan jabatan, menerima sogok, cenderung mempertahankan status quo, dan takut pada perubahan. Yang kedua, patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Contohnya seperti ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, bertindak tanpa berpikir, tidak adanya kemampuan berkembang, dan bekerja tidak produktif. Yang ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya seperti penggemukan biaya, korupsi, penipuan, dan tindakan kriminal. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif. Contohnya seperti bertindak sewenang-wenang, diskriminasi, dan melalaikan tugas. Yang kelima, patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Contohnya seperti eksploitasi, miskomunikasi, misinformasi, dan perubahan sikap yang mendadak. Ruang lingkup patologi birokrasi menurut Smith 1988 ada 2 konsep, yaitu yang pertama, dysfunction of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, prosedur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua, maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok. Contohnya, perilaku korup, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya, atau
birokrat yang ada di dalam birokrasi. Macam-macam patologi birokrasi. Yang pertama, paternalistik. Yang kedua, pembengkakan anggaran. Yang ketiga, prosedur yang berlebihan. Yang keempat, pembengkakan birokrasi. Yang kelima, fragmentasi birokrasi. Pemecahan masalah patologi birokrasi. Mengembangkan kebijakan pembangunan birokrasi yang holistis atau menyeluruh, agar mampu menyentuh semua dimensi, baik itu sistem, struktur, budaya, dan perilaku birokrasi. Mengembangkan sistem politik yang demokratis dan mampu mengontrol jalannya pemerintahan dengan maksud agar pemerintah lebih transparan. Mengembangkan birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti e-government, e-procurement untuk mempermudah interaksi antara masyarakat dengan para pemberi layanan. Alternatif pemecahan masalah patologi birokrasi yang perlu ditetapkan kebijakan yang menjadi pedoman perilaku aparat birokrasi pemerintah. Dalam hubungan dengan struktur yang gemuk, kinerja berbelit-belit, perlu dilakukan restrukturisasi birokrasi pelayanan publik. Untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal itu diharapkan pemerintah menetapkan perundangan di bidang informatika sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan e-government agar penyelenggaraan pelayanan publik terdapat transparansi dan saling kontrol.